Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus, mampukan kami supaya boleh melaksanakan hidup ini menurut kebenaran firman-Mu itu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yeremia 18 ayat 8 yang berbunyi, "Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup iman yang berkesinambungan adalah kunci. Nabi Yeremia diminta oleh Tuhan Allah untuk menjumpai tukang periuk. Pada zaman itu tukang periuk adalah profesi yang mudah dijumpai di berbagai sudut tempat pemukiman. Allah menunjukkan bagaimana Ia membentuk umat Israel yang dipilihnya itu di tangan kasih kemahakuasaannya melalui contoh tukang periuk. Bangsa ini laiknya bejana di tangan tukang periuk. Segala kuasa di tangan Allah membentuk, meruntuhkan, membangun ada sepenuhnya di tangan Allah. Karena itu Tuhan Allah menuntut ketaatan dan kesetiaan yang konsisten umat miliknya itu seperti bejana di tangan tukang periuk. Pertobatan dari dosa pelanggaran mereka harus terus diupayakan. Hidup baik dan benar dilakukan tidak hanya dalam kurun waktu tertentu saja, tetapi harus secara terus-menerus. Konsistensi hidup benar sebagai bangsa pilihan harus memang berkesinambungan, berkelanjutan. Sebagai bejana di tangan Allah, sang tukang periuk agung, maka kita harus tunduk selayaknya hidup taat dan setia hanya kepadanya. Ketaatan dan kesetiaan yang secara berkesinambungan itu dalam proses pembentukan bagi umat pilihannya menjadi kunci. Hidup beribadah yang menjadi ekspresi atau pernyataan iman percaya umatnya perlu terus-menerus dilakukan dengan ibadah dalam hidup keseharian kita. Pembentukan iman percaya kita umat manusia ini tidak selalu menyenangkan. Kesetiaan pada setiap proses yang Allah beri dan anugerahkan itu akan meneguhkan dan menguatkan iman percaya kita hanya kepada Tuhan Allah Bapa saja. Ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan di dalam Filipi 2 ayat 12 ini. "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami, untuk mengajak kami juga supaya hidup iman yang secara berkesinambungan adalah kunci kehidupan bagi kami untuk tetap mau taat dan setia hanya kepadamu. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur juga untuk boleh
mengerti bahwa pembentuk hidup kami ini adalah karena kasih, karena pertolongan yang Tuhan beri bagi kami, sebagaimana pernah Tuhan nyatakan melalui Nabi Yeremia. Oleh sebab itu, apa yang menjadi kehendak-Mu boleh kami perlakukan untuk senantiasa kami dapat bercermin kepada kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca, boleh kami renungkan, boleh kami dengar dari setiap orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan itu kepada kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagaimana kami harus menghadapi tentang segala pergumulan di kehidupan kami di dunia milik Tuhan ini, supaya kami senantiasa tetap patuh berada pada jalan kebenaran dan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Karena kami adalah orang yang Tuhan sudah tebus dengan kasih-Mu yang begitu besar menggantikan kami di atas kayu salib di Bukit Golgota. Lebih nyata lagi Tuhan sudah mau membangkitkan kami dari kuasa kematian itu, supaya kami kelak dapat hidup yang mencapai hidup selama-lamanya, hidup kekal di surga yang Tuhan telah sediakan bagi kami, orang yang mau taat setia sampai kepada kami boleh diangkat dari kehidupan kami di dunia ini. Sehingga ketika kami sedang menghadapi adanya pergumulan akibat berbagai macam sakit penyakit, bahkan kesedihan hati yang secara berkelebihan juga kadangkala ada pada diri kami. Oh Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh berserah kepadamu. Yang berlalu biarlah berlalu, karena yang baru senantiasa ada datang di hadapan kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh ditata berdasarkan pengalaman hidup kami yang sudah lalu itu, untuk tetap taat setia kepadamu, melaksanakan pelayanan yang menjadi tugas tanggung jawab kami di rumah, di luar rumah, bahkan di mana saja kami beraktivitas dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.